Penulis berkata, "Assalamualaikum. Sayup-sayup ku dengar tangis pilu yang menyayat hati. Semakin lama semakin mengusikku. Kulangkahkan kaki menuju sumber suara itu. Astagfirullah. Siapakah gerangan gadis cantik berambut panjang sebahu itu? 3 tahun menumpang hidup di rumah mertua memaksaku harus berpikir keras. Berpikir bagaimana caranya agar aku mandiri, tidak selalu hidup di rumah mertua. Ya, aku ingin segera membawa istriku pindah, meski itu hanya di rumah kontrakan. Kendati keinginan itu pernah ditolak mentah-mentah oleh mertua, namun tekadku sudah bulat. Bagaimanapun, aku tetap ngotot ingin mencari rumah kontrakan. Begitulah, setelah berpikir soal tentang rumah kontrakan, sebulan kemudian aku mendapatkan rumah yang kuinginkan. Rumah itu memang tidak terlalu bagus, namun cukup besar untuk ukuran keluarga kecil. Apalagi kami belum memiliki seorang anak pun. Maka tanpa pertimbangan yang macam-macam, rumah itu jadi aku kontrak. Sebelum ditempati, kamu mesti mengadakan selamatan dulu ya nak. Itu sudah menjadi tradisi yang tidak boleh dilanggar. Begitu pesan mertuaku wanti-wanti. Memang tak salah jika mertuaku berpesan seperti itu. Soalnya sejak aku belum resmi menikahi anaknya, aku dikenalnya sebagai menantu yang suka tak percaya dengan hal-hal yang di luar nalar. Begitu pula soal pesan selamatan itu. Insya Allah Bu, hanya itu jawabku waktu itu. Seiring perkembangan waktu, tibalah saatnya aku mulai menempati rumah milik Pak Warno yang dikontrakan kepadaku dengan harga yang relatif murah. Sepeninggalan Pak Warno yang seorang duda, praktis rumah itu kosong. Tak pelak karena dikosongkan selama lebih hampir 2 tahun lamanya, keadaan rumahnya sangat kotor. Selain banyak terdapat sarang laba-laba, juga keadaan temboknya sudah banyak yang kusam dan mengelupas. Niatku sebelum aku menempati rumah itu, aku akan membersihkannya terlebih dahulu. Daripada memberikan uang kepada tukang untuk membersihkannya, mending ku bersihkan sendiri aja. Sekalian ngirit maksudku. Begitulah, akhirnya pada hari Minggu, aku mulai membersihkannya. Sejak pagi, aku sudah berangkat ke sana. Dengan membawa peralatan seadanya, kubuka pintu pagarnya. Suara berderit mengiringi terbukanya pagar besi yang telah karatan. Sesaat aku sempat kaget ketika tiba-tiba saja terasa olehku hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahku. Halus dan hangat yang kurasakan. Aku terus melangkahkan kaki dan mulai membuka pintu rumah. Sama seperti ketika aku membuka pagar depan. Begitu aku buka, suara derit seolah mengiringinya. Sepertinya suara derit pintu itu berasal dari gesekan antara karat yang banyak terdapat di engsel daun pintu. Sejauh itu aku hanya berpikir, ya beginilah kalau rumah dibiarkan lama dan tidak terawat. Setelah berpikir seperti itu, hembusan angin kembali menerpa wajahku. Masih tetap seperti yang pertama, halus dan hangat yang kurasakan. Secara spontan aku langsung geleng-geleng kepala begitu tahu keadaan di dalam rumah. Meski ada seperangkat kursi tamu yang lengkap, namun debu tebal yang menempel ibarat bisa ditanami jagung. Sudahlah. Toh bagaimanapun rumah ini jadi ku kontrak. Jadi apapun resikonya aku harus siap menerimanya. Pertama, aku membersihkan semua mebel dengan kain yang kubasahi dengan air. Setelah itu, barulah aku membersihkan temboknya. Satu persatu foto-foto yang terpampang kuturunkan. Mataku agak tertegun ketika hendak menurunkan sebuah foto seorang gadis dengan rambut panjangnya yang sebahu. Wih, cantik sekali anak ini. Siapa ya? Apakah anak Pak Warno? Pertanyaanku itu terus mengusikku.
Aku pun terus melanjutkan pekerjaanku. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah kuhisap sambil bersih-bersih. Aku juga tak ingat lagi sudah berapa gelas yang aku minum. Kuteguk untuk mengusir rasa haus yang mencekik tenggorokanku. Namun yang pasti, pada akhirnya aku kelelahan. Bisa jadi saking capeknya, secara tak sadar aku tertidur pulas di sofa ruang tamu yang telah kubersihkan itu. Di saat tidur, antara sadar atau tidak, telingaku mendengar suara seorang yang mengetuk pintu. Tak hanya itu, bersamaan dengan ketukan itu, aku juga mendengar suara seorang wanita yang memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ujarku membalas suara perempuan di depan pintu. Aku segera bergegas menuju ke suara itu. Begitu pintu kebuka, nampak seorang gadis belia berdiri di depan pintu. Sesaat lamanya aku tertegun dibuatnya, seolah tak percaya dengan pandangan mataku. Gadis itu, ya gadis itu, cantik sekali. Hanya itu yang mampu terucap pelan dari bibirku, yang seolah terasa terkunci. Setelah kupersilakan masuk, barulah gadis yang mengaku bernama Maharani itu mau masuk ke rumah. Langkah kakinya pelan namun serasi dengan penuh wibawa. Sorot matanya sendu, seolah memancarkan kesedihan yang mendalam. Begitu memasuki ruang tamu, dia langsung menatap foto dirinya yang saat itu masih tergeletak di atas meja lantaran baru kubersihkan. Lama sekali dia menatap foto dirinya, lalu tersenyum mengemban serat arti. Maaf, foto itu terpaksa aku turunkan. Kukira kau gak akan pernah datang kemari lagi. Cetusku mencoba menyelami perasaannya. Mungkin memang foto ini sudah tak pantas menghiasi ruangan ini, ujarnya getir. Entah bagaimana mulanya, setelah agak lama mengobrol, spontan tercipta suasana akrab di antara kami. Maharani tak lagi merasa sungkan untuk mengambil minuman di dapur. Dengan cekatan, tangannya membuka laci kitchen set. Dari sana diambilnya sebotol selai stroberi dan beberapa potong roti tawar. Lalu secara perlahan dia mengoleskan selai itu di atas roti tawar. Tak bisa kupungkiri, selama berbincang dengan Maharani, terus terang pikiranku mendadak jadi Victor atau pikiran kotor. Sempat pula kubayangkan bagaimana enaknya berjumbu dengannya. Kulitnya putih bersih, nampak terawat, dan kecantikan wajahnya sempat membuat jantungku bergetar. Bergetar menahan gejolak nafsu. Ayo, sedang berpikir apa? Aku tahu loh yang Mas pikirkan, ujar Maharani yang secara spontan membuatku kaget. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba dia berdiri dan langsung menghampiriku. Yang lebih membuatku kaget, tanpa sungkan dan basa-basi, dia langsung mendaratkan ciuman setelah duduk di pangkuanku. Seakan tidak memberiku kesempatan untuk bernafas, Maharani terus menjumbuku. Untuk beberapa saat lamanya, bibir kami saling berpakut. Lama hal itu kami lakukan. Aku sampai tak sadar ketika dengan haus tangan Maharani mulai membuka kancing baju dan celanaku. Pikiranku langsung bagikan melayang, terbang di awang-awang. Semua yang kurasakan terasa begitu indah. Kuakui Maharani memang piawai dalam memainkan lidahnya. Bisa jadi hal itu pula yang membuatku semakin terhanyut. Bahkan secara jujur kuakui, aku semakin tak mampu mengendalikan diri ketika dengan beraninya Maharani menanggalkan semua kain yang membungkus tubuh mulusnya. Belum hilang rasa heran dan keterkejutanku, Maharani langsung menindih tubuhku. Setelah puas melumat bibirku, kini gilirannya menjilati sekujur tubuhku. Aku semakin tak bisa menguasai diri ketika jilatannya semakin berani. Dan lagi-lagi,
aku hanya bisa pasrah ketika dia membawaku ke alam nirwana. Bagai mendaki sebuah gunung yang tak pernah ada puncaknya, aku terus dibimbingnya. Ketika nyaris mencapai puncak kenikmatan, tiba-tiba badanku terjatuh. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Aku celingak-celinguk seperti orang tolol yang semakin malu ketika tiba-tiba ku dengar suara istriku. Mas, sadar, kenapa sih? Astagfirullah. Saat itu aku teramat sangat malu. Bagaimana tidak? Selain istriku, bapak dan ibu mertuaku juga melihatku dalam keadaan bugil. Masih dengan menahan perasaan malu yang tak terbendungkan, aku mencoba meraih baju dan celanaku. Setelah diberi segelas air putih, barulah secara berangsur-angsur pikiranku kembali normal. Aku pun baru sadar kalau ternyata aku diajak bercinta oleh Maharani di alam nan jauh di sana. Ya, mungkin di alam gaib. Menurut cerita para tetangga kanan dan kiri, rumah milik almarhum Pak Warno tersebut, Maharani adalah putri tunggal Pak Warno. Saudagar kaya pada era tahun 70-an, tanpa sebab yang jelas gadis itu meninggal. Hal itu pula lah yang membuat istri Pak Warno sedih hingga akhirnya meninggal. Tak pelak Pak Warno pun mengalami kesedihan yang sama, sehingga memilih hidup sendiri dan akhirnya pergi meninggalkan rumahnya setelah mengontrakkannya kepadaku. Karena meninggalnya tak jelas, maka diyakini arwah Maharani sering menampakkan diri. Bahkan konon kabarnya dia suka mengganggu, terutama kepada kaum lelaki.